Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada minggu ketiga ini kita masih berada di bab 1 dengan submateri memahami makna kandungan surah Al-Kafirun. Nah anak-anak, ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui mengenai surah Al-Kafirun. Pertama, surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Yang kedua, surah Al-Kafirun berada pada urutan ke-109 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, surah Al-Kafirun memiliki arti orang-orang yang kafir. Dan yang keempat, surah Al-Kafirun tergolong ke dalam surah Makkiyah karena ia diturunkan ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan mengenai asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, adakah di antara kalian yang tahu apa arti dari asbabun nuzul? Baiklah, Bapak kasih tahu ya. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini yang kita bahas ialah Quran surah Al-Kafirun. Berdasarkan tafsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia mengatakan di zaman Rasulullah SAW banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang ingin menghentikan dakwah dari Rasulullah. Salah satunya dengan cara bernegosiasi. Mereka akan menawarkan harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, serta wanita-wanita yang cantik. Tetapi dengan satu syarat, Rasul harus mau mengikuti ajaran mereka selama 1 tahun. Nah, dari inilah akhirnya turun Quran surah Al-Kafirun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan makna umum dari Quran surah Al-Kafirun. Anak-anak, adapun secara umum Quran surah Al-Kafirun ini mengajarkan kita mengenai makna toleransi. Toleransi artinya sikap saling menghargai dan menghormati antar individu dan juga kelompok di dalam berkehidupan di masyarakat. Di dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 disebutkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maknanya dalam hal beragama, ketika kita memiliki satu orang teman di dalam sekolah atau di dalam kelas yang memiliki agama yang berbeda atau kita sebut saja non-muslim, maka kita sebagai orang muslim sendiri seharusnya tidak boleh memusuhinya. Justru kita harus merangkulnya, menjadikannya teman, bersenda gurau dengannya dan belajar bersama. Dan ada satu hal juga yang tidak boleh kita ikuti dari dirinya, yaitu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh agamanya. Sekali lagi Bapak tegaskan, kita boleh bermain dengannya, tetapi tidak boleh mengikuti ajaran dari agamanya. Inilah yang kita maksud dengan toleransi beragama. Alhamdulillah kita tinggal di negara Indonesia, di mana negara ini menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Seperti semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak sekali ras dan suku bangsa. Begitu pula dengan agamanya, yaitu ada agama Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu yang hidup saling berdampingan dengan penuh toleransi di dalamnya. Nah, anak-anak, dari semua pembelajaran kita hari ini, Bapak harapkan kalian semua dapat memahami dan mengerti mengenai makna kandungan surat Al-Kafirun. Untuk selanjutnya, Bapak akan beri tugas kepada kalian dan segera kalian tulis pertanyaan serta jawabannya di buku latihan kalian. Nanti kalian kumpulkan melalui via WhatsApp kepada WA pribadi Bapak. Sampai di sini untuk pelajaran kita hari ini mengenai memahami makna kandungan surah Al-Kafirun. Sampai jumpa di minggu depan. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.